Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Robidul Hasan dengan NIM 230901116 dari kelas 4A. Di sini saya akan membuat video penjelasan dari ujian tengah semester mata kuliah Data Mining. Untuk soal yang pertama yaitu berkaitan dengan text feature engineering, yaitu berkaitan dengan text factorization. Untuk perintah yang pertama yaitu mendemonstrasikan cara perhitungan manual BOW di spreadsheet. Jadi untuk perhitungan manual BOW atau Back of Words itu dapat dilihat melalui link berikut. Baik, di sini disajikan dataset mini yaitu terdapat 3 dokumen. Untuk dokumen yang pertama yaitu Data Science is Fun, kemudian dokumen yang kedua yaitu Data Mining and Data Science, dan dokumen yang ketiga yaitu Big Data is Big Business. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan manual BOW atau Back of Words, yaitu dari 3 dokumen di atas, dari dataset mini dan 3 dokumen di atas itu dapat kita ambil beberapa kata unik, yaitu diantaranya ada big, business, data, fun, is, mining, science, dan n. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi jumlah dari kata unik ini berapa kali muncul dalam dokumen di atas. Jadi di sini untuk word ini memiliki nilai 0, artinya kata unik big pada dokumen 1 itu muncul sebanyak 0 kali. Kemudian pada dokumen 2 juga memiliki nilai 0, artinya kata unik big ini muncul pada dokumen pertama yaitu sebanyak 0 kali. Selanjutnya untuk dokumen ketiga ini ada bernilai 2, artinya kata unik big ini muncul pada dokumen ketiga sebanyak 2 kali. Begitu juga dengan kata-kata unik yang lain. Di sini bisnis, dokumen pertama muncul sebanyak 0 kali, dokumen kedua muncul sebanyak 0 kali, dan dokumen ketiga sebanyak 1 kali. Untuk kata unik data, untuk dokumen pertama muncul sebanyak 1 kali, dokumen yang kedua muncul sebanyak 2 kali, dan dokumen yang ketiga muncul sebanyak 1 kali. Selanjutnya untuk yang fun ini dokumen 1 muncul 1 kali, dokumen 2 tidak muncul sama sekali, dan dokumen 3 tidak muncul juga. Selanjutnya untuk kata is ini muncul pada dokumen pertama sebanyak 1 kali, dokumen kedua tidak muncul, dan dokumen ketiga muncul sebanyak 1 kali. Dan untuk kata mining ini muncul pada dokumen pertama itu tidak muncul, kemudian dokumen kedua muncul 1 kali, dan dokumen ketiga juga tidak muncul. Selanjutnya untuk science ini muncul pada dokumen yang pertama sebanyak 1 kali, dokumen kedua muncul 1 kali, dan dokumen 3 tidak muncul. Dan yang terakhir kata n ini tidak muncul sama sekali pada dokumen yang pertama, dan pada dokumen yang kedua muncul sebanyak 1 kali, dan pada dokumen yang ketiga kata n ini tidak muncul. Selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu mendemonstrasikan cara perhitungan manual TF-IDF atau term frekuensi dan ins TF-IDF. Untuk perhitungan manual TF-IDF ini dapat melalui link berikut. Sama linknya yaitu spreadsheetnya juga sama. Di sini terdapat dataset mini dengan 3 dokumen yang sama. Selanjutnya sama seperti BOW tadi, kita mengambil kata-kata unik sama seperti tadi, ada big, business, data, fun, is, mining, science, dan n. Selanjutnya dari kata-kata unik tersebut kita juga mencari berapa kali muncul dalam dokumen tersebut. Sama seperti tadi, kata big ini muncul sebanyak 0 kali pada dokumen yang pertama, dan dokumen yang kedua juga 0. Kemudian pada dokumen yang ketiga kata big ini muncul sebanyak 2 kali. Selanjutnya kita total jumlahnya. Untuk dokumen yang pertama itu memiliki total 4, dokumen yang kedua memiliki jumlah total 5, dan dokumen yang ketiga muncul sebanyak 5 kali, totalnya 5. Selanjutnya kita akan menghitung TF-nya atau term frekuensi. Dari kata-kata unik tersebut ada 8 kata unik. Kita cari term frekuensinya berdasarkan rumus berikut. Jadi nilai ini dibagi dengan totalnya. Jadi untuk big ini nilainya 0, kemudian dibagi 4, maka akan memunculkan hasil 0. Selanjutnya untuk dokumen yang kedua juga sama, 0 dibagi 5 hasilnya 0, dan dokumen yang ketiga 2 dibagi 5 hasilnya 0,4.
Untuk kata-kata unik yang lain juga sama rumusnya seperti yang tadi, berarti ini bisnis, 0 dibagi 4 hasilnya 0. Kemudian untuk dokumen yang kedua 0 bagi 5 hasilnya 0, dan dokumen ketiga 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. Begitu juga dengan kolom-kolom yang lain rumusnya sama seperti itu. Selanjutnya kita mencari rumus perhitungan IDF. Dari kata-kata unik tadi, ini kita cari IDF-nya dengan rumus sebagai berikut. Untuk kata big ini memiliki nilai 1 pada dokumen yang pertama, dan dokumen yang kedua muncul sebanyak 1 kali, dan dokumen ketiga bernilai 1. Dan juga untuk kata-kata unik yang lain, itu rumusnya juga sama seperti di atasnya, yaitu sebagai berikut. Jumlah dari kolom ini kemudian dijumlahkan, maka akan menghasilkan sebagai berikut. Untuk selanjutnya kita akan melakukan logaritma, yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Log dari 10 selanjutnya 3 dibagi dengan nilai dari IDF-nya, maka akan menghasilkan rumus sebagai berikut. Untuk kata unique big pada dokumen yang pertama muncul nilai yaitu 0,4771, kemudian dokumen yang ketiga 0,47712, dan yang ketiga juga sama. Jadi untuk dokumen 1, 2, dan 3 itu nilainya sama semua. Untuk bisnis yaitu 0,47712, dokumen 1, 2, 3 juga sama. Untuk data ini memiliki nilai 0. Dokumen 1, 2, dan 3 itu 0 semua. Dan untuk kolom-kolom yang lain, ini rumusnya juga sama seperti di atasnya, tinggal disesuaikan. Selanjutnya yang terakhir kita final perhitungan TF-IDF, yaitu dengan rumus rumusnya itu adalah perhitungan TF-nya, term frekuensi, ini dikalikan dengan ini logaritma, hasil dari logaritma. Jadi untuk kata unique big pada dokumen yang pertama, yaitu untuk perhitungan TF-nya itu memiliki nilai 0 dikali hasil logaritmanya, ini ada 0,47712, maka akan menghasilkan nilai 0, karena 0 dikali 0,477 itu hasilnya 0. Kemudian untuk big pada dokumen yang kedua juga hasilnya 0, karena 0 di sini dikalikan dengan 0,44712. Selanjutnya untuk big pada dokumen yang ketiga bernilai 0,19, ini diambil dari 0,4 ini dikali dengan 0,47712, maka akan menghasilkan nilai 0,19088. Dan untuk yang di bawahnya ini rumusnya sama seperti di atasnya, tinggal disesuaikan. Jadi itu untuk perhitungan manual BOE atau Bag of Words, dan juga perhitungan TF-IDF dengan dataset 3 dokumen. Selanjutnya untuk soal selanjutnya yaitu mendemonstrasikan word embedding word to VEC dalam bahasa Python. Langkah yang pertama kita harus menginstal Gensym terlebih dahulu. Ketika sudah kita proses installing sudah selesai, kita harus menginstal NumPy dengan versi 1.24.3. Ketika kita sudah menginstal Gensym dan juga sudah menginstal NumPy, selanjutnya kita mengimport library-nya. Di sini kita membutuhkan library Pandas, library NTLK, library NTLK, Tagzone, mengimport Word Tokenize, dan juga mengimport Gensym model. Selanjutnya kita download pangnya dan juga pang tabnya. Ketika prosesnya sudah selesai, selanjutnya kita import datasetnya. Kita mengambil dataset dari URL sebagai berikut dari GitHub, yaitu URL-nya di sini. Selanjutnya kita akan baca URL-nya pada bagian teratasnya, 5 teratas. Ketika sudah kita cetak, hasilnya sebagai berikut. Untuk 5 isi dari dataset tersebut, 5 teratasnya ada happy, enjoy, fear, label. Jadi ada 2 kolom yaitu label dan tweet. Selanjutnya kita akan melakukan tokenisasi di sini, yaitu kita panggil datasetnya. Selanjutnya kita convert kepada list dengan perintah sentences
dot to list, kita convert menjadi list. Selanjutnya kita bikin modelnya. Ketika sudah, kita cetak hasilnya, cetak modelnya, dan juga kita cetak di sini kita akan mencetak vektor kata senang. Jadi untuk model dengan kata senang itu akan dicetak. Selanjutnya kita akan menemukan kata yang mirip dengan kata senang dengan perintah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mencoba mencari apakah kata ini ada di vocabulary, apakah ada di dataset. Kita akan mencoba apakah kata marah ini ada di vocab, maka marah ini apakah ada di model. Perintahnya seperti itu. Maka ketika kita print akan menghasilkan sebagai berikut. Vektor kata senang ini ada banyak, sekian. Selanjutnya untuk kata yang mirip dengan senang ada menciptakan, hotel, pakde, layanan, buktikan, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, apakah marah ada di vocab? Jawabannya true, berarti kata marah ini ada di dataset di atas. Untuk selanjutnya, soal selanjutnya yaitu A.1.D, yaitu tentang mendemonstrasikan word embedding glove dalam bahasa Python. Pertama kita harus mengcloning GitHub-nya terlebih dahulu dengan perintah sebagai berikut. Ketika sudah, prosesnya kita import library Gensi model, kemudian NLTK. Ketika sudah, kita lakukan sama seperti tadi, tokenisasi. Selanjutnya kita melatih model Word2VEC dengan perintah sebagai berikut. Ketika sudah, kita simpan modelnya dengan perintah model.save. Selanjutnya kita akan menampilkan vektor kata senang. Kemudian kita akan menampilkan kata yang mirip dengan senang. Jadi sama seperti yang di atas, cuma beda metode. Untuk vektor kata senang sama seperti tadi ada banyak. Selanjutnya untuk kata yang mirip dengan senang ada berlangsung, Jumat, DS, meraih, lekas, Palembang. Jadi hampir sama seperti yang di atas, cuma beda metodenya. Selanjutnya untuk soal berikutnya yaitu A.1.E, yaitu tentang mendemonstrasikan word embedding fast text dalam bahasa Python. Pertama-tama kita harus install fast text terlebih dahulu. Jadi untuk ketika kita sudah menginstal fast text-nya, prosesnya sudah selesai, kita mengimport library dari fasttext yang telah kita install. Ketika kita sudah mengimport, kita akan membuat model untuk fasttext dalam bahasa Indonesia dengan perintah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menampilkan vektor untuk kata tertentu. Contohnya di sini kita menggunakan kata senang lagi. Vektor untuk kata senang itu ada apa? Ada berapa aja. Selanjutnya kita akan menampilkan kata-kata yang mirip dengan senang. Sama seperti tadi, kita akan menampilkan kata-kata yang mirip dengan senang dengan perintah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mengecek kata lain, apakah contohnya di sini kita menggunakan marah, apakah kata marah ini terdapat pada dalam dataset. Ketika kita sudah cetak, kita print hasilnya sebagai berikut. Vektor untuk kata senang ini ada banyak. Selanjutnya untuk kata yang mirip dengan senang ada yang suka, gembira, bersenang, senang hati, senangnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kata yang mirip dengan marah ada marah-marah, marah, kesal, marah-marah, kemarahan, dan lain sebagainya. Untuk soal yang selanjutnya yaitu tentang mendemonstrasikan word embedding BERT dalam bahasa Python. Di sini kita harus menginstal terlebih dahulu. Jadi sini salah, jangan menginstal. Kita menginstal transformer terlebih dahulu. Ketika kita sudah menginstal transformernya, kita harus menginstal torch. Ketika prosesnya sudah selesai, proses installing sudah selesai, kita baru mengimport library yang dibutuhkan. Ada library dari transformer, kemudian library torch, dan juga pandas. Selanjutnya kita akan memuat tokenisasi dari model BERT. Untuk tokenisasi metode BERT dengan rumus sebagai berikut, dan inisialisasi model, variabel model isinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita masukkan URL dari datasetnya dan juga kita muat library tersebut dalam variabel df. Selanjutnya kita ambil contoh dari satu kalimat. Selanjutnya kita akan mentokenisasi dan mengubah ke tensor dengan perintah kode sebagai berikut. Selanjutnya kita akan proses model BERT dengan perintah ini with torch.noGrad.
kemudian kita mengoutputkan yaitu modelnya. Selanjutnya kita akan mengambil embedding dari token atau representasi kalimat. Selanjutnya ketika sudah semua, kita cetak hasilnya kalimat itu, embedding vektornya itu apa saja. Nah, selanjutnya untuk soal yang A2 yaitu tentang miscellaneous. Untuk A2.A itu menjelaskan apa itu feature extraction, feature engineering, factorization, dan word embedding. Baik, untuk yang pertama feature itu adalah informasi penting dari data, misalnya seperti warna, ukuran, kata dalam teks. Selanjutnya feature extraction yaitu proses mengambil bagian penting dari data mentah agar mudah dianalisis. Selanjutnya feature engineering itu berarti membuat atau mengubah fitur agar lebih berguna bagi model. Selanjutnya factorization itu adalah mengubah data seperti teks itu menjadi angka agar bisa diproses oleh komputer. Selanjutnya yang terakhir ada word embedding, itu merupakan sebuah teknik pintar untuk mengubah kata menjadi angka dan menjaga makna dan hubungan antar kata. Selanjutnya soal dari A.2.B yaitu menjelaskan apa perbedaan, yaitu keunggulan dan kekurangan BOW, TF-IDF, Word to VEC, Glow, Fastex, dan juga BERT dalam word embedding. Untuk yang pertama BOW atau back of word yang telah kita praktekkan tadi, itu cara kerjanya adalah menghitung seberapa sering kata muncul dalam dokumen tanpa memperhatikan urutan kata. Keunggulannya itu sederhana dan mudah dipahami, kemudian cocok untuk data teks kecil atau baseline model. Namun untuk kekurangannya di sini mengabaikan konteks dan urutan kata, dan dimensi vektor bisa sangat besar dan jarang. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency, yaitu cara kerjanya sama seperti BOW namun memberi bobot lebih pada kata-kata penting yang jarang muncul di banyak dokumen. Untuk keunggulannya yaitu lebih memperhatikan pentingnya kata daripada hanya frekuensi dan lebih akurat ditimbang dari BOW. Selanjutnya untuk kekurangannya yaitu masih mengabaikan konteks dan urutan kata sama seperti BOW, dan juga tidak bisa menangani sinonim atau kata yang mirip makna. Selanjutnya yang ketiga word to VEC, cara kerjanya itu adalah mewakili kata sebagai vektor angka berdasarkan konteks sekitarnya. Ada dua model yaitu JPOW dan skipgram. Untuk keunggulannya yaitu bisa menangkap makna dan hubungan antar kata dan hasil vektornya padat dan bermakna. Namun untuk kekurangannya yaitu setiap kata hanya punya satu vektor dan butuh banyak data dan waktu pelarihan. Selanjutnya untuk metode GLOVE atau Global Vectors, yaitu cara kerjanya menggabungkan pendekatan statistik global atau frekuensi kata dalam seluruh korpus dan konteks lokal dengan keunggulan yaitu bisa menangkap hubungan semantik global dan lokal dan akurat dan efisien untuk banyak aplikasi NLP. Namun untuk kekurangan dari GLOVE sendiri itu seperti word to VEC, yaitu satu kata sama dengan satu vektor atau tidak kontekstual. Selanjutnya tidak update vektor berdasarkan kalimat baru. Untuk selanjutnya yaitu Fastex, cara kerjanya itu mirip seperti word to VEC tapi memperhatikan bagian dalam kata atau subkata seperti awalan atau akhiran. Dengan keunggulan dari Fastex itu adalah bisa mengenali kata baru atau typo dan bisa lebih baik dalam menangani bahasa yang kompleks atau kaya morfologi. Selanjutnya untuk kekurangannya lebih berat dari word to VEC dan masih belum kontekstual, artinya satu kata sama dengan satu arti. Selanjutnya yang terakhir yaitu BERT atau Bidirectional Ensorder Representations from Transformer. Untuk cara kerjanya yaitu menghasilkan vektor berdasarkan seluruh konteks kalimat secara dua arah, kiri dan kanan. Dan keunggulannya itu sangat akurat dan kontekstual dan juga terbaik untuk banyak tugas NLP modern. Namun kekurangan dari BERT sendiri itu adalah ukuran model besar, butuh banyak memori dan komputasi. Selanjutnya lebih lambat dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Selanjutnya untuk A.2.C yaitu menjelaskan apa itu stop word, pada metode apa di atas stop word itu perlu dihapus. Jadi pada metode apa saja yang sudah kita sebutkan yaitu BOW, TF-IDF, word to VEC, GLOVE, Fastex dan juga BERT itu perlu dihapus dalam sintaksis dan semantik. Jadi sintaksis itu merupakan sebuah aturan atau struktur tata bahasa dalam suatu kalimat.
Selanjutnya untuk semantik itu sendiri yaitu merupakan tentang makna atau kalimat. Jadi ini berkaitan dengan apa arti sebenarnya dari kata-kata, bagaimana mereka saling berhubungan. Dan dari metode embedding di atas yang merupakan contextual embedding yang perlu dihapus dari sintaksis dan semantik itu merupakan metode BERT. Masuk pada soal poin B yaitu tentang image future engineering. Jadi yang A sudah selesai tentang text future engineering, kita masuk ke soal yang B. Jadi yang A ini text future engineering sudah selesai, kita masuk pembahasan kepada soal poin B yaitu tentang image feature engineering. Untuk B.1 yaitu berkaitan dengan feature extraction. Untuk yang pertama, mendemonstrasikan color feature extraction menggunakan color histogram dalam pemrograman Python. Kemudian tampilkan hasilnya. Pertama-tama kita harus mengimport library yang kita perlukan. Di sini kita mengimport zip file dan juga mengimport OS. Selanjutnya kita kita cantumkan lokasi zipnya, kemudian diekstrak. Dari zip tersebut kita ekstrak di tempat ini, padnya ini. Selanjutnya ketika kita sudah ekstrak, kita cetak hasilnya, dataset berhasil diekstrak ke pad ini, konten dataset. Selanjutnya kita import library lagi, import OS, CV2, NumPy dan juga Matplotlib. Jadi ini library-library yang diperlukan. Untuk yang pertama kita akan mengfungsi function ekstraksi histogram warna atau RGB. Kita membuat function extraction column histogram dengan perintah sebagai berikut. Selanjutnya ketika kita sudah membuat functionnya, kita mengambil gambar dan menampilkan contoh gambarnya. Di sini image patch ini merupakan lokasi gambar kita. Di sini saya menggunakan gambar kucing. Jadi pada folder konten, folder dataset, ada folder animal, dan pada folder animal ada folder cats. Nah, di sini saya menggunakan contoh sampel yaitu gambar ini 0_0142.jpg. Selanjutnya kita tampilkan gambarnya, kita ekstraksi color histogramnya sesuai dengan function yang telah kita buat. Kemudian kita tampilkan gambarnya dengan plt.figure. Kemudian kita tampilkan juga gambar asli dan juga tampilkan histogramnya. Selanjutnya kita akan menentukan panjang vektor fitur warna dengan perintah line feature. Jadi ini gambarnya, outputnya, gambar aslinya ini, kemudian histogram warnanya sebagai berikut. Ada frekuensi dan juga index pin. Selanjutnya untuk panjang vektor fitur warna itu adalah 512. Selanjutnya B.1.b yaitu mendemonstrasikan texture feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut. Ini dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya. Di sini saya menggunakan metode GLCM atau Gray Level Occurrence Matrix. Pertama kita harus menginstal stick image terlebih dahulu. Setelah sudah kita install, kita import library yang diperlukan. Di sini importnya sama library-nya yaitu CV2, NumPy, Matplotlib dan juga Schemage Feature. Selanjutnya kita ambil gambar contoh dari dataset, sama gambarnya seperti yang tadi, kita menggunakan sampel yang sama. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung GLCM-nya yaitu dengan arah 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat dan jaraknya 1. Selanjutnya kita akan mengekstrak fitur dari tekstur dari GLCM itu sendiri dengan perintah-perintah sebagai berikut. Selanjutnya ketika sudah kita tampilkan hasilnya, hasil dari kontras, dissimilarity, homogeneity, energi, korelasi. Selanjutnya kita visualisasikan gambarnya dan kita cetak gambarnya plt.show. Maka akan muncul output sebagai berikut. Fitur tekstur dari GLCM memiliki kontras yaitu sebagai berikut, dissimilarity-nya ini sebagai berikut, homogeneity-nya ini, dan energinya memiliki nilai sebagai berikut, dan korelasinya itu sama sebagai berikut. Untuk output dari gambarnya grayscale sebagai berikut. Bisa dilihat di sini gambar aslinya ini berwarna, kemudian menjadi abu-abu atau hitam putih. Untuk soal yang selanjutnya yaitu B.1.c yaitu mendemonstrasikan shape atau edge feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya.
Di sini saya menggunakan metode Kenny Edge Detector. Pertama kita sama mengimpor library-nya, import CV2 dan juga import matplotlib. Sama seperti tadi kita mengambil gambar dari dataset, kita menggunakan sampel yang sama. Selanjutnya kita konversi ke grayscale. Selanjutnya ketika sudah kita deteksi tepi menggunakan Kenny atau nilai threshold bisa disesuaikan. Di sini untuk nilai thresholdnya saya menggunakan 100. Ini untuk threshold 1 dan threshold 2 nya nilainya 200. Untuk kita tampilkan hasilnya, maka akan memunculkan output sebagai berikut. Ini gambar aslinya berwarna, kemudian ini gambar yang grayscale sudah hitam putih, dan selanjutnya Kenny Edge atau fitur bentuk. Outputnya sebagai berikut. Jadi beda antara gambar asli, grayscale dan juga Kenny Edge. Selanjutnya, soal selanjutnya yaitu B.1.D, yaitu mendemonstrasikan key points feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python, lalu tampilkan hasilnya. Di sini saya menggunakan metode ORB atau Oriented Face and Rotate Brief. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita menggunakan library CV2 dan juga matplotlib. Kemudian kita membaca gambar dari dataset. Di sini kita menggunakan sampel yang sama. Selanjutnya kita inisialisasikan ORB-nya. Kita membuat variabel ORB yaitu menggunakan perintah cv2.orb create. Selanjutnya kita akan mendeteksi key points-nya dan deskriptornya dengan perintah orb.detector and compute. Selanjutnya gambar dari key point di atas. Gambar key points itu di atas gambar asli dengan perintah cv2.drawKeyPoints dengan image, key point, non, dan colornya sebagai berikut. Kemudian kita tampilkan hasilnya dengan outputnya, maka outputnya sebagai berikut. Untuk ORB key points-nya berjumlah 188, 188, dan gambarnya outputnya sebagai berikut. Ada titik-titik hijau pada objek gambar. Selanjutnya untuk B.2 ini soalnya mengenai berkaitan dengan factorization atau embedding. Untuk soal yang B.2.A yaitu mendemonstrasikan embedding menggunakan metode flattening raw pixel dalam pemrograman Python. Pertama kita mengimpor library-nya terlebih dahulu, CV2, NumPy, dan juga matplotlib. Kemudian kita membaca gambar dari dataset masih menggunakan sampel yang sama. Selanjutnya kita resize gambarnya ke ukuran tetap. Misalnya di sini saya menggunakan 64 x 64. Kemudian kita flutter array 3 dimensi menjadi 1 dimensi dengan perintah resize.flatten. Selanjutnya kita print hasilnya, ukuran gambar setelah di resize itu berapa, banyak vektor flatteningnya itu berapa, kemudian contoh 20 nilai pixel pertama itu berapa. Kita tampilkan hasilnya, maka akan hasilnya sebagai berikut. Ukuran gambar setelah resize-nya itu adalah 64,64,3. Selanjutnya untuk panjang vektor flatteningnya itu 12.288, dan contoh 20 nilai pixel pertama itu sebagai berikut. Kemudian bisa dilihat di sini ada gambar asli dan juga gambar setelah kita resize. Ini gambar aslinya, kemudian kita setelah resize 64 x 64. Hasilnya sebagai berikut. Terdapat sedikit perbedaan, untuk yang gambar asli lebih jernih, dan ketika kita sudah resize ke ukuran yang lebih kecil maka terlihat agak buram. Untuk soal selanjutnya yaitu B.2.B yaitu mendemonstrasikan embedding menggunakan salah satu dari metode berikut ini dalam pemrograman Python, yaitu saya menggunakan metode FLAD. Pertama kita mengimport library-nya seperti biasa, CV2, NumPy, matplotlib, sklearn.cluster dan juga sklearn.processing. Kita mengambil gambarnya terlebih dahulu di dataset masih menggunakan sampel yang sama. Selanjutnya kita tampilkan gambarnya, kemudian dengan judul input image. Selanjutnya kita menginisialisasikan ORB dan juga mendeteksi key point dan juga deskriptornya. Untuk menginisialisasi ORB-nya ini adalah cv2.orb.create sama seperti di atas. Untuk untuk mendeteksi key point dan deskriptornya menggunakan perintah orb.detect and compute. Selanjutnya kita asumsikan kita menginginkan 8 visual word. Di sini untuk 6 klasternya 8, kamisnya itu kamis, n cluster, nomor clustering, 6 clustering itu 8, dan juga random set-nya kita menggunakan 42. Selanjutnya kita
tampilkan kminist.fit deskriptornya. Selanjutnya kita mendapatkan centered visual words dengan perintah kminist.cluster_center. Selanjutnya kita inisialisasikan FLAD-nya deskriptor untuk 6 clustering dikali 32 dimensi ORB. Selanjutnya kita assign-nya tiap deskriptor ke cluster terdekat dan hitung residunya dengan perintah kminist.predict deskriptor. Selanjutnya kita flatten dan kita normalisasikan. Ketika sudah, kita cetak hasilnya. FLAD vector shape itu berapa, FLAD vector sebelum nilai awalnya itu berapa. Jadi di sini gambarnya, outputnya ini sebagai berikut. Jadi input image-nya ini sama seperti sebelum-sebelumnya, sampelnya itu gambar kucing, kemudian outputnya menjadi seperti ini dengan jumlah key point 447, shape deskriptornya 447,32, FLAD-nya itu 256, dan FLAD vektor sebelum nilai awalnya itu sebagai berikut. Selanjutnya untuk soal yang B.2.C yaitu tentang mendemonstrasikan CNN embedding menggunakan salah satu dari model berikut ini dalam pemrograman Python. Di sini saya menggunakan metode fit. Pertama kita menginstal terlebih dahulu, install transformer dan juga install dataset. Ketika sudah proses installing sudah berhasil, sudah selesai, kita import library yang kita perlukan, yaitu ada transformer, torch, CV2, matplotlib, dan juga numpy. Selanjutnya kita masukkan pad gambarnya sama seperti sebelum-sebelumnya, kita menggunakan sampel yang sama yaitu gambar kucing. Kita tampilkan gambarnya. Selanjutnya kita akan memproses gambar ke tensor yang sesuai dengan input fit. Selanjutnya ketika sudah, kita forward pass untuk mendapatkan embeddingnya. Ketika sudah, kita mengambil embedding dari CLS token, yaitu dari representasi gambarnya. Ketika sudah, kita cetak hasilnya, yaitu shape embeddingnya berapa, kemudian contoh nilai embedding 10 pertama itu berapa saja. Hasilnya sebagai berikut. Di sini input image-nya sebagai berikut. Sama seperti sebelum-sebelumnya, gambarnya kucing. Kemudian untuk shape embeddingnya itu torch size ini 1,768, dan contoh nilai embedding 10 pertama itu ada tensor 0,085, min 0,0478, dan seterusnya. Jadi itu sekian penjelasan jawaban ujian tengah semester mata kuliah data mining dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.